aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau sungguh setia, Tuhan, di dalam hidupku.
Di dalam perjalanan hidupku Tuhan, Tuhan menyertai. Pengorbananmu Tuhan di kayu salib menjadikanku sempurna, menjadikanku indah bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pengorbanan-Mu Tuhan menebus kami, menjadikan kami indah bagimu Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu. Amin. Kasih setia Bapa itu dimulai saat Dia memutuskan, saat Dia memilih untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, mengirim Dia ke dalam dunia yang gelap ini untuk menebus kita. Pada saat-saat ini, saat kita memperingati sengsara Kristus, mungkin ada satu pertanyaan yang sempat terlintas dalam benak kita, Bapak Ibu sekalian. Mengapa harus salib? Mengapa salib? Apakah penebusan harus melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib? Apakah tidak ada cara lain? Apakah tidak ada metode lain? Bagaimana jika seandainya Yesus Kristus itu menyerahkan nyawanya dengan terbunuh oleh pedang misalnya, atau dengan dirajam batu dan berbagai metode eksekusi pada saat itu? Bapak Ibu, memang salah satu metode hukuman mati saat itu yang paling tinggi adalah salib. Saat itu dari Yerusalem dan Palestina sedang dikuasai oleh Kekaisaran Roma, dan hukuman salib ini memang didesain sedemikian rupa untuk memaksimalkan penderitaan bagi sang terhukum. Selain penderitaan juga dia diekspos demikian rupa hingga dipermalukan di depan umum. Jadi hukuman salib ini begitu memaksimalkan penderitaan yang terhukum sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, Bapak Ibu, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa penebusan tidak bisa tidak, harus melalui salib. Nah, mengapa salib? Tuhan Yesus sendiri dalam beberapa momen ia mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Matius 26 ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ada juga di Lukas 24 ayat yang ke-7 saya bacakan. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-7.
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa salib adalah keharusan. Kita tahu saat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani pada dini hari itu, ia berdoa agar kalau boleh cawan itu boleh lalu daripadanya. Maksudnya apa? Maksudnya agar dia tidak perlu melewati salib itu, tidak perlu melewati penderitaan itu. Kita tahu respon Bapa, kita tahu jawaban Bapa terhadap doa Yesus Kristus anaknya. Yesus harus tetap meminum cawan penderitaan itu. Artinya, salib memang adalah satu keharusan. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus? Ada 3 kriteria untuk satu penebusan disebut sempurna. Atau penebusan yang sempurna harus memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, penebusannya harus dengan menumpahkan darah. Dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Tradisi korban bangsa Israel kuno saat zaman dulu, untuk menebus dosa mereka harus mengorbankan anak domba, kambing domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, dan darahnya harus dicurahkan di sekitar mezbah korban bakaran. Ini menjadi perlambang, simbol dan gambaran bahwa ribuan tahun ke depan penebusan yang sempurna hanya melalui penumpahan darah anak domba Yesus Kristus yang tidak bercacat dan bercela. Darah Yesus yang tertumpah dan tercurah itu menyucikan dan menghapus semua catatan dosa kita, dosa saya, dosa Bapak Ibu sekalian, dosa semua orang yang percaya padanya. Inilah saatnya kita untuk mengingat dan merenungkan kembali, seandainya jika Kristus tidak mati di kayu salib, tidak menumpahkan darahnya, celaka kita, celaka, sungguh-sungguh celaka. Karena tidak ada pengampunan, tidak ada pengampunan lain, tidak ada jalan lain. Kita berbuat baik, kita beribadah, kita hidup dengan saleh, jauh dari cukup untuk membuat kita selamat. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa semua kesalahan kita, perbuatan baik kita seperti kain kotor, tidak berharga di depan Allah, tidak bisa membawa kita ke surga, tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya darah Yesus yang menyelamatkan, yang tertumpah di atas salib. Itu yang pertama. Jadi syarat pertama, kriteria pertama penebusan yang sempurna harus ada penumpahan darah. Yang kedua, kenapa disebut penebusan yang sempurna? Sang penebus ini yang menebus dosa ini harus mati sebagai orang yang terkutuk. Galatia 3:13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu, manusia, kita semua dari zaman Adam sampai zaman hari ini telah gagal menaati hukum Taurat. Akibatnya bahwa murka dan hukuman Allah atas manusia. Manusia terkutuk dan terpisah dari Allah. Jadi siapapun nanti yang ingin jadi juru selamat manusia harus mati sebagai orang yang terkutuk. Jadi orang Yahudi memang memiliki konsep ya bahwa orang yang digantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Dan budaya Romawi juga saat itu punya salah satu metode hukuman mati, yakni hukuman salib yang tadi saya sebutkan, paling menyakitkan dan juga paling hina di antara hukuman yang lain. Biasanya hukuman ini untuk diperuntukkan bagi para kriminal yang kejahatan-kejahatan berat, memberontak pada kaisar, atau juga kejahatan-kejahatan yang berat yang lain. Sebenarnya pengadilan Roma, Tuhan Yesus diadili 3 kali waktu itu ya, tidak menemukan kesalahan yang layak bagi Yesus Kristus untuk dihukum mati. Justru orang-orang Yahudi yang berteriak meminta Yesus Kristus untuk disalibkan. Di antara mereka yang berteriak, salibkan dia, terlihat orang-orang yang kemarin baru beberapa hari yang lalu menikmati makan roti sampai kenyang. Setelah mereka mendengarkan ajaran Yesus. Bisa saja di antara mereka ada yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ironisnya beberapa di antara mereka beberapa hari yang lalu saja mereka mengibar-ngibarkan daun palem, melemparkan baju mereka ke tanah untuk menyebut Yesus saat dia masuk ke pintu gerbang Yerusalem sambil berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Satu hal yang ironis sekali Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, orang yang mati menanggung dosa
harus mati sebagai orang yang terkutuk. Bapak Ibu, seharusnya kitalah yang harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus mau menjadi terkutuk, menggantikan tempat kita, dan menyelamatkan kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa? Penebusan yang sempurna itu harus seperti apa? Yang ketiga, yang terakhir adalah mengapa harus salib? Sang penebus harus dihukum sebagai orang yang bersalah. Bapak Ibu, Yesus Kristus harus dinyatakan sebagai orang bersalah lewat pengadilan ya, walaupun kenyataannya dia tidak pernah berbuat salah. Yesus Kristus sebagai manusia, dia tidak pernah mengenal dosa, dia tidak membawa natur dosa, karena dia lahir bukan karena hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dia lahir oleh Roh Kudus. 1 Petrus 22, saya akan bacakan 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-22, saya akan bacakan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus Kristus sebagai manusia tidak pernah berbuat dosa, tetapi dibuat berdosa, dibuat bersalah. Di tengah desakan orang-orang pada saat itu untuk menyalibkan Yesus, dan juga demi Pilatus, demi menyelamatkan karir politiknya, akhirnya Yesus diserahkan untuk disalib. Walaupun dia tidak melakukan kejahatan apapun. 2 Korintus 5 ayat 2 menyatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kristus harus dinyatakan bersalah, padahal dia tidak bersalah. Yesus Kristus adalah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela, yang sempurna sebagai korban. Bapak Ibu, hukuman salib adalah hukuman yang paling sesuai, yang paling pas dengan semua kriteria di atas. Karena pada salib ada penumpahan darah. Karena pada salib ada kutukan ilahi yang harus ditanggung. Dan karena pada salib ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Yesus bersalah, padahal tidak bersalah. Penebusan yang sempurna harus melalui salib. Dan satu-satunya orang yang paling tepat, satu-satunya pribadi yang tidak ada pribadi yang lain, yang pantas, yang layak menanggung ini adalah pribadi manusia Yesus Kristus. Karena dia tidak berdosa dan tidak bersalah. Artinya apa? Keselamatan yang sempurna hanya ada pada nama Yesus Kristus yang telah disalibkan menggantikan kita. Mari setiap hari kita mengingat kembali pengorbanan Kristus. Karena tanpa pengorbanan Kristus, kita sedang ada di jalan tol menuju neraka. Kita sedang ada di dalam jalan bebas hambatan menuju kebinasaan. Mari kita setiap hari dalam kehidupan kita mengingat salib Kristus, mengingat pengorbanannya bagi kita semua. Dan biarlah ini juga menjadi kekuatan buat kita, apapun, seburuk apapun situasi yang kita alami, sedalam apapun kita jatuh, masalah seberat apapun yang sedang kita hadapi, harus hadapi. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena hal yang paling basic, hal yang paling mendasar, keselamatan kita sudah aman dalam tangan Tuhan. Kalau anaknya saja sudah diberikan, kalau hal yang paling berharga sudah dia berikan, yaitu anaknya sendiri. Hal-hal lain, kebutuhan kita sehari-hari, hal-hal lain, masalah-masalah kita, hal-hal lain, masalah bisnis yang besar, hutang kita yang belum terselesaikan. Percayalah, Tuhan tahu, Allah tahu semuanya itu. Mari mendekat kaki Tuhan, datang pada Tuhan, dan berkata bahwa Tuhan Yesus terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Thank you for Jesus, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mau menggantikan tempat kami. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, yang percaya renungan hari ini bukan kebetulan saat kami ada dalam kesesakan, saat kami ada dalam kehimpitan. Biarlah pengorbanan-Mu yang dahsyat itu, yang gak masuk akal itu, yang menggantikan tempat kami yang harusnya kami dihukum itu mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu putus asa, kami tidak perlu hilang harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah salib itu yang dahulu adalah kutuk, dahulu adalah lambang hukuman, kini berubah menjadi lambang kemenangan. Karena kami percaya Kau sudah mengalahkan setan, dan salib yang dulunya lambang hina, kekalahan, kini jadi lambang kemenangan buat kami. Biarlah kami bangga memikul salib. Biarlah kami bangga menjadi orang-orang yang percaya pada salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur
Berkati setiap orang yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun, kapanpun mereka mendengarkan tayangan ini, kiranya kasih-Mu menyentuh hati mereka, kasih-Mu mengubahkan hati mereka, kasih-Mu melembutkan hati mereka, dan mereka semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, dan mereka boleh diubahkan oleh salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.